Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenal internet dan jaringan lokal. Ada yang sudah tahu apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sistem yang saling berhubungan antar perangkat komputer, telepon, atau perangkat komunikasi lain sehingga dapat berkomunikasi satu sama lain serta berbagi aplikasi dan data. Sebuah jaringan terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling berhubungan, saling berbagi sumber daya, dan saling berkomunikasi secara elektronik. Komputer dapat terhubung dengan media kabel atau wireline ataupun media tanpa kabel atau wireless. Jadi ketika kalian ingin mengirimkan data dari suatu komputer ke komputer lain atau dari komputer ke handphone atau handphone ke handphone, itu jaringannya dinamakan dengan jaringan komputer. Jaringan komputer sendiri itu memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama adalah integrasi data dan keteraturan aliran informasi. Melalui jaringan komputer, penanganan data akan lebih mudah diatur. Misalnya, data absensi siswa harus disimpan di komputer A, dan untuk data nilai ujian harus disimpan di komputer B. Dari komputer manapun data dimasukkan akan berada di tempat yang benar. Dampaknya pengolahan data akan lebih mudah dan ketika sewaktu-waktu data dibutuhkan akan mudah mencarinya. Kemudian yang kedua ada menghemat waktu dan biaya. Dalam jaringan komputer, satu alat dapat dipakai bersama-sama. Jadi tidak perlu semua komputer memiliki alat seperti seperti printer ataupun DVD. Efeknya pasti akan terjadi penghematan biaya. Kemudian yang ketiga ada menghubungkan berbagai jenis merek komputer. Saat ini terdapat banyak sekali macam merek komputer. Selain komputer pun ada handphone. Dari perangkat-perangkat ini kita akan bisa terhubung satu sama lain dengan menggunakan jaringan komputer. Kemudian yang keempat ada berbagi sumber daya dan data. Dalam sebuah jaringan komputer, data dan peralatan dapat dipakai secara bersama-sama termasuk koneksi internet. Bila ada seorang pengguna yang terletak 500 meter dari pusat data, dia tidak akan kesulitan menggunakan data tersebut. Dia juga bisa mencetak menggunakan printer yang letaknya 50 meter dari tempat duduknya, seolah-olah printer tersebut berada di dekat tempat duduknya. Kemudian yang terakhir ada keamanan data lebih tinggi. Dengan jaringan komputer akan diperoleh keamanan data yang tinggi. Dalam jaringan peer-to-peer, file data yang penting dapat disimpan di beberapa komputer yang terkoneksi ke jaringan. Bila salah satu komputer rusak, salinan data di komputer yang lain masih dapat digunakan. Selanjutnya, jenis-jenis jaringan komputer itu ada apa saja? Jenis-jenis jaringan komputer itu ada 4 macam. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network. Yang kedua ada MAN atau Metropolitan Area Network. Yang ketiga ada WAN atau Wide Area Network. Dan yang terakhir ada Internet. Kita akan bahas satu persatu dari jenis-jenis jaringan komputer ini. Satu ada LAN atau Local Area Network. Merupakan jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil, seperti jaringan komputer di kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, ataupun yang lebih kecil. Saat ini, kebanyakan LAN berbasis pada teknologi IEEE 8023 Ethernet menggunakan perangkat switch yang mempunyai kecepatan transfer data 10, 100, atau 1000 megabits per second.
Selain teknologi Ethernet, saat ini teknologi 802.11b atau Wi-Fi juga sering digunakan untuk membentuk LAN. Tempat-tempat yang menyediakan koneksi LAN dengan teknologi Wi-Fi biasa disebut dengan hotspot. Misalnya di lab komputer itu juga termasuk ke dalam LAN atau Local Area Network. Yang kedua ada Metropolitan Area Network atau MAN, merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan teknologinya seperti LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang letaknya berdekatan atau sebuah kota dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan swasta dan umum. Yang ketiga ada Wide Area Network, jaringan komputer yang jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara bahkan benua. Di sini contohnya misal ada sebuah perusahaan memiliki banyak kantor cabang, maka dari kantor cabang satu ke kantor cabang yang lain bisa dihubungkan dengan Wide Area Network atau jaringan komputer dengan Wide Area Network. Dan yang terakhir ada internet. Pastinya tidak asing dengan internet kan? Internet adalah sistem jaringan yang terdiri atas jaringan-jaringan kecil yang terkoneksi untuk menghubungkan antar komputer. Orang yang terhubung ke jaringan sering berharap untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain yang terhubung ke jaringan lainnya. Keinginan seperti ini memerlukan hubungan antar jaringan yang seringkali tidak kompatibel dan berbeda. Biasanya, untuk melakukan hal ini, diperlukan sebuah mesin yang disebut gateway guna melakukan hubungan dan melaksanakan terjemahan yang diperlukan, baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Kumpulan jaringan inilah yang terkoneksi ini disebut dengan internet. Selain macam-macam jaringan komputer, kita juga akan mengenal yang namanya topologi jaringan komputer. Topologi itu apa sih? Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar dapat menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa menggunakan kabel atau tanpa kabel yang disebut dengan nirkabel. Topologi itu ada apa saja sih Bu? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada topologi ring atau bisa disebut juga dengan topologi cincin karena bentuknya yang mirip seperti cincin, lingkaran seperti ini. Merupakan suatu topologi jaringan yang dipakai untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Jenis topologi jaringan ini umumnya hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Karakteristik khususnya yaitu menggunakan kabel UTP dan patch kabel yang membentuk jaringan seperti lingkaran yang terdiri dari atas beberapa node yang disusun seri. Cara kerjanya yaitu misal kita ingin mengirimkan data dari komputer 1 ke komputer 3, maka data tersebut akan melewati komputer 2 terlebih dahulu, dan di komputer 2 akan dilakukan pemeriksaan apakah komputer 2 ini memerlukan data tersebut atau tidak. Jika tidak, data akan diarahkan ke komputer selanjutnya dan akan dilakukan pemeriksaan kembali, begitu pula seterusnya sampai komputer tujuan yang memerlukan data tersebut ditemukan. Nah, ini ada cara kerjanya. 1. Setiap node pada sentral terdapat penguat sinyal di kedua sisinya. Dengan begitu, setiap perangkat akan saling menguatkan sinyal. Yang kedua, penerimaan dan penerusan sinyal dibantu oleh sebuah token. Token berfungsi sebagai pengantar data ketika dibutuhkan oleh sebuah node.
Topologi cincin ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama, biaya instalasi yang cenderung lebih murah. Kemudian performa koneksi cukup baik. Yang ketiga, proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah. Dan yang terakhir, implementasinya mudah dilakukan. Selain kelebihan, tentu ada kekurangannya juga, yaitu jika terjadi masalah, troubleshooting jaringan ini terhitung rumit. Pada jaringan ini, tabrakan arus data sangat rentan terjadi. Dan yang terakhir, koneksi pada jaringan akan terputus jika salah satu koneksi bermasalah. Topologi yang kedua yaitu ada topologi bus. Topologi bus memakai kabel koaksial pada sepanjang node klien dan konektor. Konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan TBNC. Jenis topologi ini digunakan untuk perusahaan skala kecil. Karakteristiknya yaitu penggunaan kabel tunggal terbentang di sepanjang jaringan dan berfungsi sebagai kabel utama atau backbone. Contoh cara kerjanya adalah jika sebuah PC akan mengirimkan data dari komputer 1 ke komputer 4. Maka pengiriman digambarkan dengan pengiriman paket ke semua komputer. Jadi misal dari sini akan mengirimkan ke sini, maka semua akan dikirimi oleh paket data dari komputer pengirim atau komputer server. Namun, data tersebut hanya akan diterima oleh komputer tujuan. Dan jika data sudah diterima, maka komputer akan memberikan sinyal bahwa data tersebut telah diterima. Namun, jika ternyata tidak ada komputer penerima atau komputer tujuan, maka data tersebut akan terbuang ke terminator. Atau kita penjelasannya seperti ini. Setiap perangkat komputer terhubung dengan kabel utama atau backbone dengan masing-masing komputer dan saling berkirim dan menerima paket data. Pengiriman paket data antar komputer hanya dapat dilakukan ketika kabel utama dalam keadaan bebas dan komputer lain sedang tidak melakukan pertukaran data. Kemudian, pengiriman data dari suatu komputer lainnya dilakukan menggunakan sinyal yang tersebar di jaringan kabel. Hanya komputer dengan IP yang sama dengan yang dituju yang akan menerima sinyal. Dan tadi jika di sini ternyata ada kerusakan kabel, atau ada kabel yang putus, maka jaringan akan lumpuh dan semua layar komputer yang ada di sini akan mati. Setelah cara kerja, tentu ada kelebihan dan kekurangannya juga. Kelebihannya yang pertama, kemudahan dalam penambahan klien atau workstation baru. Yang kedua, mudah digunakan dan sangat sederhana. Yang ketiga, biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Sedangkan kekurangannya yaitu pertama, sering terjadi tabrakan arus data karena kabel yang digunakan hanya satu. Kemudian yang kedua, pengiriman dan penerimaan data yang kurang efisien. Kemudian yang ketiga, topologi bus yang lama sulit dikembangkan. Yang keempat, jika ada masalah pada kabel, misalnya terputus, komputer workstation akan terganggu. Ini maksudnya di sini kabel satu ada satu jalur ya. Next, ada topologi yang ketiga yaitu topologi star. Topologi star atau topologi bintang merupakan topologi jaringan berbentuk bintang yang umumnya memakai hub atau switch untuk koneksi antar klien. Jadi misal komputer 1 ingin mengirimkan sebuah data, maka akan disalurkan ke hub dulu, kemudian dari hub ini data akan dilanjutkan ke komputer penerima. Karakteristiknya yaitu satu jaringan yang berfungsi sebagai pusat segala aktivitas. Setiap komputer host memiliki kabel tersendiri yang terkoneksi langsung dengan perangkat pusat hub dengan sistem point to point. Cara kerjanya yaitu
Beberapa jaringan komputer terhubung dengan pusat atau hub atau switch. Dengan jaringan pusat tersebut berfungsi sebagai server sentral. Kemudian yang kedua, perangkat pusat hub atau switch akan menyimpan daftar Content Addressable Memory atau CAM pada memorinya. CAM akan menyimpan semua alamat perangkat komputer yang terhubung dengan switch. Kemudian kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan dari topologi star ini, yang pertama, topologi tetap berjalan baik walaupun salah satu komputer klien bermasalah. Kedua, tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. Yang ketiga, user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan. Dan yang terakhir adalah lebih fleksibel. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Yang kedua, seluruh komputer dalam jaringan ini bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. Tadi kelebihannya adalah jika salah satu komputer bermasalah tidak akan berpengaruh ke komputer lain. Namun jika hubnya atau switchnya yang mengalami masalah, tentu semua jaringan akan bermasalah. Kemudian yang terakhir, topologi star sangat tergantung pada terminal pusat. Next, ada topologi mesh. Topologi mesh adalah suatu topologi jaringan dengan setiap perangkat komputer saling terhubung secara langsung atau dedicated link. Topologi mesh disebut juga dengan topologi jala. Topologi ini digunakan untuk rute yang banyak menggunakan kabel tunggal, sehingga pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Jadi misal komputer ini mau mengirimkan ke sini, jadi langsung data bisa terkirimkan. Dari sini ke sini pun bisa langsung. Dari sini ke sini pun bisa langsung. Jadi data lebih cepat terkirim. Cara kerjanya adalah setiap node dalam jaringan komputer terhubung secara langsung ke node yang dituju menggunakan kabel. Proses transfer data antar perangkat komputer berlangsung lebih cepat karena terhubung langsung menggunakan kabel. Kelebihan dari topologi mesh ini adalah satu, batas bandwidth limitnya cukup besar. Kemudian yang kedua, keamanan data pada topologi ini sangat baik. Yang ketiga, tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, kabel yang dibutuhkan sangat banyak. Bisa kita lihat dari gambarnya tadi, ini kan kabelnya sangat banyak karena dari satu komputer ke komputer lain menggunakan kabel sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua, biaya pemasangan topologi mesh ini sangat banyak karena menggunakan banyak kabel. Kembali lagi ke kabel banyak, maka butuh biaya yang banyak pula. Kemudian pemasangannya pun sangat rumit. Next ada topologi tree atau topologi pohon. Merupakan hasil penggabungan antara topologi bus dan topologi star. Dipakai untuk interkoneksi antara hierarki dan pusat yang berbeda-beda. Ini ada topologi star, kemudian digabungkan dengan topologi bus. Karakteristiknya yaitu adanya kabel utama sebagai penghubung beberapa hub pada jaringan star, memiliki hierarki dan memiliki hub sebagai server pusat yang mengatur arus data. Kelebihan dan kekurangan dari topologi pohon atau topologi tree yaitu yang pertama, kelebihannya adalah dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Kemudian yang kedua, susunan topologi ini terpusat secara hierarki sehingga pengaturan data menjadi lebih murah. Kekurangannya adalah topologi tree ini memiliki kinerja jaringan yang lambat. Kemudian yang kedua, penggunaan kabel yang sangat banyak sehingga biaya pemasangannya mahal. Yang ketiga, kabel backbone merupakan sentral dari topologi. Yang keempat, bila komputer bagian atas bermasalah, komputer bagian bawah pun akan bermasalah.
Lanjut, ada topologi peer-to-peer. Bentuk jaringan komputer yang sederhana karena hanya menggunakan dua komputer menggunakan sebuah kabel. Bisa kita lihat pada gambarnya. Di sini ada komputer server dan komputer klien dan hanya dihubungkan oleh sebuah kabel. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari topologi peer-to-peer. Kelebihannya yang pertama, biaya pemasangan sangat murah, kemudian pemasangan mudah, dan setiap komputer dapat berperan sebagai server dan klien. Sedangkan kekurangannya yaitu topologi ini sangat sulit dikembangkan, kemudian keamanan data dalam topologi ini sering bermasalah, dan yang ketiga proses troubleshooting termasuk rumit. Selanjutnya ada topologi linear. Topologi linear disebut juga topologi bus beruntut atau bus berurut. Topologi ini memiliki satu kabel utama sebagai konektor, masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Karakteristiknya yaitu menggunakan konektor BNC dan kabel RJ58 yang skema jaringannya mirip dengan topologi bus. Bisa dilihat pada gambarnya. Mirip seperti topologi bus. Kelebihan dari topologi linear yang pertama, mudah dikembangkan. Yang kedua, penggunaan kabel sedikit. Yang ketiga, tata letak topologi linear sangat sederhana dan mudah. Yang keempat, topologi ini tidak membutuhkan kendali sentral. Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama ada kepadatan trafik data cukup tinggi, kemudian keamanan data tidak terjamin. Dan yang terakhir ada topologi hybrid, merupakan gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, topologi tersebut membentuk jaringan hybrid. Ini contohnya ada topologi star, topologi star, topologi star dihubungkan menjadi topologi ring. Ini hybrid ya. Kelebihan dari topologi hybrid ini adalah yang pertama, topologi ini sifatnya sangat fleksibel. Kemudian yang kedua, penambahan koneksi lain pada topologi ini menjadi sangat mudah. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, pemasangan dan pengaturannya cukup rumit. Yang kedua, manajemen pada topologi hybrid sangat sulit dilakukan. Dan yang terakhir, biaya untuk membuat topologi ini cukup mahal. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, sekian dari Ibu. Cukup sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.